你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufa Nugroho, SSI, MM. Nah, sebelum saya berlanjut ke materi presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanina dengan nomor NIM 2892450013 dari Prodi Manajemen. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Harga produk terbentuk melalui mekanisme dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Jumlah pembeli dan penjual seimbang. Di dalam pasar ini tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga atau kondisi pasar secara signifikan. Setiap penjual memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, dan demikian pula dengan pembeli. Hal ini menciptakan kondisi di mana keputusan satu pihak tidak akan berdampak besar pada pasar secara keseluruhan. Implikasi dari ciri ini adalah terciptanya kondisi kompetitif yang sehat. Dengan banyaknya penjual dan pembeli, tidak ada satu pihak pun yang dapat mengendalikan pasar. Hal ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk atau jasa. Yang kedua yaitu ada kebebasan membuka dan menutup usaha. Tidak ada hambatan untuk memulai usaha baru atau mengakhiri usaha yang sudah ada. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif, di mana usaha-usaha baru dapat muncul dan memberikan tantangan bagi usaha yang sudah ada. Kebebasan ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Misalnya, jika suatu usaha tidak lagi menguntungkan, pemilik usaha dapat memutuskan untuk menutup usaha dan memindahkan sumber dayanya ke usaha lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu bersifat homogen, artinya konsumen tidak bisa membedakan produk satu dengan lainnya berdasarkan kualitas atau karakteristik lainnya. Hal ini memastikan bahwa harga adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam konteks ini, homogenitas produk atau jasa juga berarti bahwa tidak ada preferensi merek. Konsumen tidak memilih produk atau jasa berdasarkan merek, tetapi berdasarkan harga. Hal ini mendorong penjual untuk menawarkan harga yang kompetitif. Pembeli dan penjual sudah mengetahui harga dengan jelas, tidak ada asimetri informasi, di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih akurat daripada pihak lain. Hal ini memastikan bahwa semua pihak dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang sama. Transparansi informasi ini juga membantu mencegah manipulasi harga dan praktek bisnis yang tidak etis. Dengan informasi harga yang jelas dan transparan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu ada pasar beras. Beras menjadi komoditi pertanian utama yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras menjadi salah satu makanan pokok di kebanyakan masyarakat Indonesia. Kebutuhan beras sangat tinggi yang membuat komoditi satu ini sangat cocok untuk diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu ada pasar sayur dan buah. Buah dan sayur menjadi komoditi yang tak dapat ditinggalkan masyarakat secara umum. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Harga jual dari sayur dan buah yang ada di pasar ini merupakan hasil dari tawar-menawar penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang terpaksa atau memaksakan kehendaknya untuk dapat mempengaruhi harga yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya. Yang selanjutnya itu ada bursa efek atau pasar modal. Pasar modal memang bukan merupakan pasar yang menjual produk seperti kebutuhan umum masyarakat Indonesia. Pasar modal juga dikenal dengan bursa efek di Indonesia. Meskipun dengan demikian, pasar modal ini termasuk salah satu contoh karena memiliki ciri dan karakteristik pasar seperti pasar persaingan sempurna. Harga produk pada pasar modal ini ditentukan langsung
langsung oleh sistem, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi harga jual dari saham pada pasar modal. Hal tersebut menjadi salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna yang menjadikan pasar modal atau bursa efek ini merupakan salah satu contohnya. Yang keempat yaitu ada pertokoan minyak wangi atau parfum. Beberapa tempat di Indonesia sendiri memang terdapat area yang digunakan untuk pertokoan parfum. Pertokoan tersebut menjual produk yang serupa yaitu berupa minyak wangi. Persaingan pada lokasi tersebut relatif sempurna. Salah satu contohnya yaitu jika salah satu penjual pada area pertokoan tersebut menjual parfum dengan harga yang lebih tinggi, maka potensi untuk kehilangan pembeli semakin besar sehingga harganya relatif sama. Yang terakhir yaitu ada pertokoan baju atau pakaian baju. Sama halnya seperti pertokoan parfum, pertokoan baju ini juga biasanya berada di satu area yang sama yang menjual produk serupa atau homogen. Pada umumnya, harga yang ditawarkan juga relatif sama, meskipun ada orang yang berbeda, tetapi memiliki kualitas juga yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama yaitu persaingan ketat. Persaingan antar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua ada campur tangan pemerintah terbatas. Pemerintah memiliki batasan tertentu dalam mengatur kegiatan pasar bebas. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang keempat yaitu ada kebebasan produsen. Produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Yang kelima yaitu bisa dijalankan siapa saja. Pasar bebas bisa dijalankan oleh siapa saja, mulai dari individu, komunitas, ataupun perusahaan besar. Dan yang terakhir ada privasi untuk meningkatkan efisiensi. Terjadi privatisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar bebas. Yang pertama yaitu ada AFTA. AFTA sendiri terbentuk pada tahun 1995 lewat kesepakatan yang dibuat 7 negara anggota Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian pada tahun 1996 Myanmar dan Laos bergabung ke AFTA dan diikuti oleh Kamboja. Selang setahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1997, hingga kini AFTA memiliki 10 negara anggota, yang masing-masing negara di dalamnya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan daya saing di negara ASEAN dengan berbasis produksi pasar dunia lewat menghapuskan daya dan daya di ASEAN. Yang kedua itu ada NAFTA. NAFTA merupakan pasar bebas dengan anggota negara-negara yang ada di kawasan Amerika Utara. Pencetus terbentuknya NAFTA ada 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko pada tahun 1994. Tugas NAFTA diantaranya adalah melakukan koordinasi kegiatan ekonomi dalam perdagangan antar negara anggota, komunikasi, kegiatan kebudayaan, paspor, CAFTA. CAFTA merupakan pasar bebas yang dibentuk antara Cina dan juga negara-negara di Asia Tenggara atau regional ASEAN. Keberadaan CAFTA membuat Cina dan negara-negara ASEAN mampu melakukan perdagangan bebas dengan memberlakukan tarif biaya 0% untuk produk-produk Cina dan ASEAN. Selanjutnya ada APEC. APEC merupakan salah satu jenis pasar bebas yang melibatkan 21 negara di dalam kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antar komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC sendiri didirikan pada tahun 1989. Kendati begitu, Indonesia baru bergabung ke APEC pada tahun 1998 bersamaan dengan Jepang, Kanada, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Korea Selatan, Selandia Baru, Thailand, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat. Tiap negara anggota melakukan pertemuan tahunan dengan tajuk konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC. Indonesia tercatat telah menjadi tuan rumah KTT APEC sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 15 November tahun 1994 di Bogor dan pada tanggal 1 sampai 8 Oktober tahun 2013 di Bali. Selanjutnya yaitu ada WTO. WTO adalah satu-satunya organisasi yang secara
yang khusus mengatur perdagangan internasional. WTO sendiri pertama kali berdiri pada 1 Januari tahun 1995. WTO sebelumnya bernama GATT atau General Agreement on Trade and Trade. Sampai saat ini, WTO telah memiliki anggota lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya termasuk negara berkembang. Adapun tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota dengan perdagangan bebas membantu produsen barang dan jasa dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor serta menjadi fasilitator dalam membahas masalah perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Masuk ke dalam pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya itu ada pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada jumlah penjual sedikit tetapi banyak pembeli. Maksud dari jumlah penjual sedikit tetapi banyak pembeli yaitu kondisi pasar yang di dalamnya hanya ada satu penjual tetapi banyak pembeli. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakseimbangan karena penjual yang terjadi hanya satu di tengah-tengah banyaknya pembeli. Kondisi ini juga membuat penjual memiliki kuasa lebih besar. Yang kedua yaitu tidak memiliki barang pengganti. Maksud tidak memiliki barang pengganti yaitu penjual dalam pasar persaingan tidak sempurna tidak memiliki barang pengganti sehingga pembeli tidak dapat membeli barang lain jika barang yang dicarinya tidak tersedia. Hal ini juga disebabkan karena minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar. Tentunya membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi maupun manfaat yang sama sulit dicari. Selanjutnya kita ada penjual menentukan harga. Penjual memiliki kuasa yang lebih tinggi di pasar persaingan tidak sempurna. Selain itu, hanya ada sedikit pihak yang mempengaruhi pasar sehingga penjual lebih bebas dalam menentukan harga. Yang selanjutnya itu ada sulit berpartisipasi. Pada dasarnya, pasar persaingan tidak sempurna hanya bisa dijalankan oleh pihak-pihak tertentu saja. Hal ini karena sulit bagi penjual lain untuk masuk dan memulai bisnis dalam pasar ini. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopoli, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Kalau ditahu selanjutnya yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sempurna. Di pasar ini terdapat hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri atau sektor tertentu. Mereka bersaing untuk menguasai pangsa pasar dan jumlah pembeli biasanya cukup banyak. Oligopoli mengacu pada situasi di mana kekuatan pasar sebagian besar dipegang oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Yang ketiga itu ada pasar monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Monopsoni merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Selanjutnya yaitu ada pasar oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas harganya yang dapat dikembalikan. Selanjutnya yaitu ada etika konsumen. Pertama itu ada bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa.
Konsumen adalah siapapun yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Yang kedua yaitu ada hubungan produsen dan konsumen. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu badan atau seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pembeli disebut sebagai konsumen, yaitu suatu badan atau seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Bisnis berkesinambungan, konsumen perlu secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut dan dengan demikian menjadi pelanggan. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak mencapai keberhasilan dalam bisnis. Etika dalam praktek bisnis bisa sejalan dengan kesuksesan bisnis. Yang selanjutnya ada contoh kasus etika konsumen. Kasus tas brand Christian Dior yang harganya selangit. Tas keluaran brand-brand high-end yang ramai dicari. Tak jarang pembeli harus menunggu dan berburu untuk mendapatkan barang incaran karena tidak selalu tersedia atau dijual ke sembarang orang. Di tengah popularitasnya, sebuah laporan mengungkap biaya produksi tas mahal yang disebut jauh lebih murah dari harga pasaran. Konsumen tidak menyangka jika biaya produksinya sebenarnya hanya ratusan ribu rupiah. Kemudian ditambah lagi dengan putusan pengadilan Italia terhadap eksploitasi imigran pilot di Cina. Salah satunya dalam kasus produksi tas merek kenamaan dengan harga murah yang kemudian diberi label Made in Italy. Bukan palsu, tas-tas tersebut memang dijual di bawah brand yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada etika periklanan. Fungsi iklan. Fungsi iklan yang pertama yaitu memberi informasi, bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua yaitu ada mempersuasi. Iklan yang efektif memiliki tujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Dan yang kelima, mendampingi. Iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Yang pertama itu iklan secara umum terdiri dari iklan tanggung jawab sosial, iklan bantahan, iklan pembelaan, iklan perbaikan, dan iklan keluarga. Iklan tanggung jawab sosial yaitu iklan yang dirancang untuk menyebarkan informasi dan memiliki sifat untuk mendidik agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas suatu masalah sosial. Yang kedua itu iklan bantahan, yaitu iklan yang disampaikan melalui media dan bertujuan untuk membantah atau menyangkal suatu tuduhan yang tidak benar. Iklan ini bertujuan untuk memperbaiki citra produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada iklan pembelaan, merupakan kebalikan dari iklan bantahan. Iklan ini bertujuan untuk mendapatkan simpati publik. Yang keempat ada iklan perbaikan, iklan yang digunakan untuk memperbaiki pesan-pesan yang salah dan sudah terlanjur disebarluaskan melalui media. Dan yang terakhir itu ada iklan keluarga, iklan yang berisikan pesan-pesan tentang sekitar keluarga. Selanjutnya yang kedua itu ada iklan secara khusus, terdiri dari iklan cetak, iklan baris, dan iklan kolom. Iklan cetak yaitu iklan yang dipasang dan dibuat menggunakan teknologi cetak. Contohnya ada surat kabar, baliho, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya iklan baris adalah iklan yang terdiri dari beberapa baris kata atau kalimat saja. Iklan ini biasanya ditemukan di dalam koran. Yang terakhir ada iklan kolom. Iklan ini memiliki lebar satu kolom, namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Contoh dari iklan ini adalah iklan kolom advertorial. Iklan display merupakan iklan yang lebih luas dari iklan kolom dalam menampilkan sesuatu. Contohnya iklan display yaitu iklan radio dan iklan televisi.
Selanjutnya ada contoh kasus periklanan. Seperti yang terlihat di gambar, yaitu ada anak laki-laki dan anak perempuan, tapi masih bayi, memegang galon dan mineral ya. Nah, salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa perusahaan minuman kemasan mineral. Dalam iklan di billboard mereka, mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produknya aman bagi bayi. Pelanggaran ini menarik perhatian Badan Pengawas Periklanan Perusahaan Periklanan Indonesia dan menimbulkan teguran terhadap mineral dan agensi periklanannya. Alam dunia periklanan penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika periklanan yang berlaku. Etika periklanan mencakup sejumlah aspek, termasuk klaim keamanan produk dan penggunaan gambar anak-anak di dalam iklan. Berikut ini ada daftar pustaka. Jadi materi-materi yang sudah tadi saya sampaikan di dalam video presentasi ini, berikut ini daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.